Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Tahlim Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, khususnya para pengurus, khusus pimpinan Bapak Muhammad Madun, serta para asatizah, para hujjaj, dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah di kesempatan malam Senin ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kehadiran ini Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, lanjutan tentang hadis-hadis yang mengenai kesabaran ya. Masih banyak ya. Malam hari ini memasuki hadis nomor 20 ya, tentang yaitu ada hubungannya dengan kesabaran. Walaupun hadisnya ceritanya panjang, ada bermacam-macam bahasan, tapi yang difokuskan ini yang sesuai dengan judul yaitu kesabaran. Jadi sabar sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, karena hidup ini tak luput dari ujian dan cobaan. Ada yang ujiannya berat, ada yang mungkin sangat berat, ada yang sedang-sedang, ada yang kecil. Pokoknya nggak adalah orang tanpa ujian ya. Memang demikian kehendak Allah. Dia menciptakan kita, nggak dibiarin setelah diciptakan begitu aja. Diuji saudara-saudara ya, biar ketahuan sampai di mana kesabarannya. Nah, kita orang Islam ya, mau nggak mau sesuai dengan ajaran agama, mau nggak mau sabar ya. Ingat, arti sabar itu lebih banyak ya mengekang kemarahan kita, kendongkolan kita terhadap hal-hal yang nggak enak. Yang namanya musibah kebanyakan nggak enak ya. Penyakit kah ya, dagang rugi, duit hilang, dicuri ya, tubuh luka, dan macam-macam lah ujian ya. Semuanya nggak enak ya. Nah, ini semua perlu dihadapi dengan tabah ya, dengan lapang dada. Nggak boleh kita marah-marah begitu. Kemudian silakanlah berusaha mencari jalan keluarnya ya. Kalau sakit, jalan keluarnya ya seperti berobat begitu. Dagang rugi, jalan keluarnya ya dipikirin apa penyebab rugi ya, cari di mana kesalahannya, kemudian perbaiki begitu ya. Kalau terjadi kebakaran juga demikian, kenapa terjadi kebakaran, apa penyebabnya begitu. Kemudian usahakan bagaimana jalan keluarnya. Ya begitulah orang Islam, dia nggak boleh menyerah. Ya, maka nggak pernah saya bilang sabar itu menyerah, nggak ada. Yang ada memang sabar nerima dalam arti nggak marah-marah, begitu. Sabar artinya lapang dada artinya ya nggak marah-marah juga. Yang penting dihadapi dengan ketabahan, apapun musibah yang dideritanya. Ya. Nanti walaupun ini musibah sakit, nggak enak, getir, pahit, tapi ada hasilnya yaitu manis. Nah, nanti akan diterangkan tuh beberapa hadis juga sudah yang lalu itu, bahwa Allah akan balas dengan musibah yang dihadapin dengan kesabaran, dibalas dengan pahala, dibalas dengan ampunan, dibalas nanti ditingkatkan kedudukannya di sorga ya. Jadi balasannya berganda-ganda, balasannya berlipat-lipat, karena memang sabar itu susah ya, nggak mudah begitu. Ini ada cerita seorang bapak, bayinya meninggal ini ya, kita lihat ceritanya ini. Wa an Anasin radhiyallahu an. Hadis dari Anas bercerita, kana ibnun li Abi Tolhata radhiyallahu an. Adalah seorang anak dari seorang bapak namanya Tolha. Ini Tolha punya anak ya, masih kecil, yastaki, dalam keadaan sakit begitu. Fakharaja Abu Tolha, ceritanya bahwa si bapak ini keluar
ya keluar urusan mungkin ya dagang ataupun mencari rezeki begitu. Yang penting anak yang sakit ya bersama nyaknya. Anak yang sakit ya dirawat oleh ibunya. Si bapak ya biasalah tugasnya dia keluar tuh katanya. Fakharaja Abu Tolha. Abu Tolha keluar ya. Faqubidas sabi. Cerita singkatnya, tahu-tahu di hari itu anaknya meninggal. Abu Tolha nggak tahu dia lagi keluar gitu ya. Falamma raja'a Abu Tolha. Nah ceritanya ini Abu Tolha pulang dah katanya. Setelah pulang dia bertanya, ma fa'ala ibni, apa keadaan anak saya begitu. Anak kita bagaimana tuh? Nah si istri menjawab, qalat Ummu Sulaim, namanya Ummu Sulaim, berkata istri, wahia Ummu Sobi, dia adalah ibu dari anak tersebut, huwa askanu makana, dia wahai suami lebih tenang dari sebelumnya. Omongannya begitu, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya ini nggak sembarangan ini istri yang tabah ini. Biasanya orang perempuan paling kepukul ketika anaknya meninggal. Lebih-lebih di negara Arab begitu, guling-guling biasanya. Ya, bukan main berkabungnya tuh seorang ibu kalau anaknya meninggal ya. Dia paling kepukul lah dibandingkan bapak begitu. Kadang-kadang bapaknya udah selesai sedihnya, udah berhari-hari kan kelupaan. Nah, bininya ini nyaknya mewek mulu begitu, ingat dia nangis lagi, nggak maju banget kalau begini. Ya, jadi semuanya jadi sedih gara-gara diingat anaknya dia nangis. Ya. Sedangkan suaminya udah ya agak lama kelamaan kan hilang. Nih istri ini kok ibu masih lama banget hilangnya. Ya, selalu ingat. Kalau ingat nangis keluar air mata. Ini kan membuat suasana jadi ya nggak enak lah begitu. Emang enak sedih. Enak kan orang girang. Ya. Nah ini ceritanya ini si ibu pandai sekali dia. Ya, sabarnya pandai begitu. Dia meredam, ya, menekan perasaan ya, nggak enaknya gara-gara ditinggal anaknya itu. Maka ketika ditanya sama suami, bagaimana tuh anak kita? Dibilang huwa askanu makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya orang mati lebih tenang lagi, udah nggak bergerak. Kalau bergerak belum meninggal. Ya. Ini si istri katanya, dia nggak bilangin di dalam kamarnya, si bapak lagi nggak begitu, ya perhatiin banget udah, dia udah capek kali. Nah si istri katanya nih di waktu malam kebetulan pulangnya, faqarrabat lahul asya, maka si istri menyediakan makan malam disediain udah. Dia nggak ngomong tuh anak kita meninggal atau dinangis kali, kagak, dibiasa aja. Bahkan dia biasa nyediain untuk makan malam. Kemudian pada asya, maka suaminya ini Abu Tolha ya makanlah ceritanya, makan malam. Setelah makan, summa asaba minha. Ini ceritanya singkat semua ini. Kemudian berhubungan badan suami istri. Ya suami nggak tahu anaknya meninggal. Ini si istri ya istilahnya mungkin dia berhias dan sebagainya lah begitu. Akhirnya berhubungan badan. Ya. Kemudian falamma faragha, tatkala udah selesai, ya, qalat, baru dah si istri ngomong nih agak jelas omongannya nih. Ya. Dikatakan apa? Warus sobi, artinya tutupin tuh anak kita. Ini ulama mengartikan ya ini anak kita ya supaya dipendam, begitulah kasarnya, dikuburin. Nah ini yang jadi tanda tanya ini, apakah dikuburin di waktu malam juga? Apakah di waktu pagi begitu? Ada dua kemungkinan ini, enggak diterangkan. Cuman dibilang nih setelah berhubungan mungkin tidur dulu, bangun-bangun subuh, mandilah kan begitu. Baru dah bini ngomong, anak kita tuh supaya dikuburin begitu kan. Anak kita supaya dikuburin. Bisa jadi begitu. Tapi kan hadis ini enggak menerangkan mendetil sampai kecil begitu.
sama dengan Al-Quran, lebih-lebih Al-Quran. Kalau menceritakan sesuatu serba singkat begitu. Paling nanti yang menjelaskan dengan lengkapnya yaitu dalam tafsir-tafsir begitu. Kalau hadis nih yang menerangkan lebar luasnya yaitu pensarahnya, artinya yang menjelaskan. Tadi udah saya cari-cari itu. Ya, cuman begitulah penjelasannya. Boleh jadi ya dikuburin setelah subuh, tapi nggak mustahil dikuburin malam. Karena nguburin malam boleh aja, nggak ada larangan. Yang penting kan nggak bahaya begitu. Ya. Kali pengen segera, memang ada hadis begitu. Segerakanlah orang yang mati supaya dikuburin. Segerakan, jangan tunda-tunda begitu. Ya, jadi nggak pantas jasad orang Islam ditaruh lame-lame. Jadi kalau udah mati dan pasti udah mati, ya, dipastikan dulu oleh dokter misalnya yang ngerti, ya udah diselesaikan, diproses, ya, dimandiin, dibungkus, ya, bayangin langsung kuburin. Emang begitu caranya. Kadang-kadang terpikir tuh pikiran kita. Jadi orang tuh udah mati, udah nggak ada yang dipajang, pokoknya buru-buru lah dipendem. Kasarnya nggak ada harganya, begitu ya. Harganya nggak ada, udah orang mati udah nggak ada harganya di hadapan manusia begitu. Jadi buru-buru dipendem, buru-buru. Serem itu saudara-saudara ya. Tapi itu memang suatu kemestian, kalau tidak jelek. Ya. Masih maaf ya kalau bahasa kasarnya kan masih bangkai manusia disimpan lama-lama, kan begitu kasarnya. Ya, disegerakan dipendem. Apalagi yang punya penyakit apa itu misalnya kan tubuhnya udah hancur misalnya kan. Dia punya penyakit, tubuhnya hancur udah nggak berlama-lama, segera begitu, segera dibungkus ya. Apalagi yang kena virus corona. Tuh serem mana gitu, nggak pakai pulang dulu, langsung pulang sono kampungnya kuburan. Mau dibilang apa? Ya nggak ada masalah sih. Ya. Mau dikuburin di mana, kayak di Pondok Rangon kayak biarin. Yang penting matinya mati syahid, begitu aja lah di orang Islam kena virus corona. Begitu saudara-saudara. Ya. Toh semuanya bakalan mati. Nggak mati kena virus ya mati kena yang lain. Tabrakan, kecelakaan, penyakit ini, kesandung, apalah. Yang penting mati itu boleh macam-macam sebab, tapi hasilnya satu ya. Jadi sebabnya itu macam-macam, ada A, B, C, D, hampir Z lah kasarnya. Tapi ujung-ujungnya satu, ya, yaitu kematian. Nah kita ini yang mikirin ini, yang kematian ini nih. Ya, ini yang paling dipikirin banget, kalau udah mati nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa sembahyang lagi, nggak bisa begitu. Oh kalau gitu mumpung masih hidup ya, usahakan banyak berbuat baik. Kalau udah meninggal pasrah, bagaimana lagi? Pasrah. Ya, usahakanlah sebanyak-banyaknya bekal, begitu, sebanyak-banyaknya bekal untuk kematian. Jangan dipikirin sebabnya mulu, sebabnya dipikirin. Ntar takut ini, takut ketabrak, takut jatuh, takut. Ibadahnya nggak ada misalnya. Itu yang dipikirin, takut matinya. Itu kan salah besar. Yang dipikirin banget yaitu bekal untuk kematian. Yang penting nih cerita singkatnya tadi bahwa istri mengatakan warus sobi. Artinya bahasa kasarnya kuburin tuh dah. Ya, si anak boleh jadi dikuburin di waktu malam. Diproses langsung buru-buru, bisa jadi ceritanya ini dikuburin di waktu habis subuh begitu. Falamma asbaha, sekarang ceritanya pada waktu pagi nih. Maka tatkala di waktu pagi, ya, Abu Thalhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala di waktu pagi nih Abu Thalha dia datang, ya, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalha cerita, Pak akhbarahu, diceritain semuanya dah tentang anaknya itu yang sakit kemudian meninggal dan seterusnya itu dah. Nah sebelum panjang lebar diceritakan oleh si Abu Thalha, Nabi tanya duluan, faqala a'arastumul lailah, begitu.
apakah kamu berhubungan badan semalam ya? Begitu. Ya. Nabi tahu begitu. Qala na'am, iya wahai Nabi, begitu. Nabi doain ini. Qala Allahumma barik lahuma, begitu. Ya Allah, bilah keberkahan kepada keduanya, kepada Abu Thalhah dan kepada Ummu Sulaim istrinya. Ya, keberkahan kepada keduanya ini, ya maksudnya sih berhubungannya biar nanti Allah gantiin anak yang meninggal dengan anak yang baru. Bener-bener aja tuh. Ya, cerita singkatnya nanti Ummu Sulaim hamil, melahirkan seorang anak. Namanya Nabi yang kasih namanya Abdullah. Ditahnik, dikunyahin korme dari mulut Nabi, terus diambil lagi, disuelin di mulut si bayi begitu. Cerita singkat itu nanti waktu gede ini Abdullah dia jadi orang alim begitu. Ini Abdullah punya anak semuanya orang alim katanya. Pintar-pintar semua begitu, alim-alim semua. Ya itu hasil dari doa Nabi Muhammad SAW. Begitu tuh cerita singkatnya nih. Nah ini sekarang perinciannya nih. Ya, jadi Nabi mengatakan Allahumma barik lahuma, ya Allah bila keberkahan kepada keduanya. Cerita singkatnya fawaladat gulaman. Ini kalau diceritain kan panjang dulu nih cerita yang sebenarnya. Habis baru berhubungan mesti udah punya anak aja. Belum sejam cerita udah. Tapi kan begitu memang cerita singkatnya. Mau lama-lama wah repot. Kita pengen tahu ujungnya nih. Hasil nih cerita kan begitu. Iya, jadi dikatakan di sini fawaladat gulaman. Cerita singkatnya nih si ibu Ummu Sulaim melahirkan anak. Faqala li Abu Thalhah. Abu Thalhah menyuruh Anas, ya, ihmilhu, bawa ini anak, ya. Hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta ta'tiya bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bawa ini anak sampai ketemu dengan Nabi. Wa ba'atsa ma'ahu bitamarat. Kemudian juga si Anas ini dikasih korma oleh Abu Thalhah, ya, supaya nanti dipapakin, kenal dipapakin, ya, papakin, ya dihalusin pakai mulut begitu. Jadi dikatakan di sini apa dibilang wa ba'atsa ma'ahu bitamarat, Abu Thalhah memberikan kepada Anas beberapa butir korma. Ya. Nah sampai di tempat Nabi tanya, ama'ahu syai'un, apakah bersama bayi ini sesuatu? Maksudnya ada buahan atau apalah yang dibawa begitu. Qala na'am, kata si Anas nih yang membawa bayi ini, betul ada katanya tamarat, beberapa butir korma. Akhirnya fa'akhazahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Korma itu Nabi papak. Ini orang sekarang ngerti gak papak? Tahu juga ya? Tahu ya, bagus lah. Dipapakin, saya ingat dipapakin begitu. Fa'azhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pamadoghaha, maka Nabi papakin. Summa akhazaha min fihi. Nabi ambil dari mulutnya, faja'alaha fi as-sabi. Maka dimasukkan di mulut bayi tersebut. Ini yang disebut dalam bahasa agama tahnik. Tahnik adalah seorang yang memapakin, ya, kalau perlu ya yang manis-manis dan buahan yang matang puun. Artinya yang matang resmi, bukan matang di api. Ya, matang di api apaan nih, daging digoreng begitu kan. Ya, kemudian dikunyain, suelin ke bayi, wah nggak cocok. Ya, maka yang empuk-empuk lah. Ya korma yang paling hebat itu ada zat gulanya. Kadang-kadang juga pakai madu. Kalau madu sulit dipapakin, memang udah encer. Ya mungkin jalan keluarnya dibacain lah, apa kek doa ya kan. Begitu. Sini bacain doa dah. Ntar baru disuulin di mulut bayi. Itu yang nyuulin itu Nabi Muhammad SAW. Ya boleh juga orang alim, orang soleh begitu ya. Orang alim, orang soleh. Tapi yang sehat kudunya. Kalau yang sakit repot, nular kan begitu kasarnya. Ya, orang alim yang sehat. Gitu. Ya begitu memang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak sahabat beliau.
Di antaranya ini nih. Ya. Maka dikatakan summa hannakahu. Kemudian ditahnik, dipapakin, wasamahu Abdullah. Dan Nabi namain ini anak, ini bayi, namanya Abdullah. Ya. Jadi nama yang gampang-gampang aja deh. Namanya Abdullah. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah. Ini Ibnu Uyainah ini tabi'in katanya. Pokoknya dia bukan di zaman sahabat. Dia ingin membuktikan. Ya, jadi Abdullah ini ya kan baru lahir tuh, Nabi udah jadi Rasul. Ya mungkin istilahnya ini Abdullah dewasa punya anak, Nabi udah meninggal lama. Makanya yang tahu nih yang bawahan. Siapa yang tahu ini? Namanya Ibnu Uyainah katanya. Ya, dia tahu tuh tentang Abdullah katanya. Maka dicerita itu ntar. Faqala rajulun minal ansor. Ini Uyainah juga dapat berita dari orang Ansor katanya. Apa yang dibilang? Fara'aitu tis'ata auladin. Saya melihat 9 anak laki-laki. Dari Abdullah ini yang si bayi. Si bayi ini kan gede, dewasa, punya istri, punya anak. Anaknya laki-laki 9 katanya. Kulluhum qad qara'ul Qur'an. Semuanya sudah pandai dari Al-Quran ini. Memang arti qara'u itu membaca, tapi ini bahasa zaman dulu. Arti membaca Al-Quran, mereka menghafal Quran, mereka memahami Al-Quran. Jadi udah menguasain semuanya. Menguasai bacaannya, menguasai hafalannya, menguasai arti kandungannya. Kalau sekarang kan maaf ya, ada orang hafal Quran tapi belum tentu paham. Hafal dia, hafal doang. Jadi hafal sisi, ya memahami sisi lain. Emang yang bagus tuh dia hafal Quran, dipahami tafsirnya, itu paling asik itu. Paling mantap. Itu ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu banyakkan hafal Al-Quran, memahami tafsirnya. Udah mantep banget tuh udah penjelasannya. Ya. Itu nggak gampang itu. Ya. Nah ini nih anaknya si Abdullah nih katanya, yang tadi ceritanya itu bayi ya, itu ketika gede punya istri, punya anak, anaknya ada 9 laki-laki. Kulluhum qad qara'ul Qur'an. Semuanya udah pandai-pandai tentang Al-Quran, bacaannya, hafalannya, isi kandungannya, tafsirannya begitu. Yakni min auladi Abdullah al-Maulud. Jadi ceritanya dipercepat ini. Ya, jadi mulai dari cerita dia istilahnya bapak ibunya berhubungan, kemudian jadi nih anak, namanya Abdullah, Nabi tahnikin tadi, kemudian langsung cerita singkatnya digede, dewasa, punya anak 9, 9-9-nya anaknya orang alim. Begitu. Nah, itulah katanya doa Nabi. Kan waktu dia istilahnya berhubungan badan suami istri, Nabi doain kan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ya, hasil itu anak bayi namanya Abdullah. Ya, kemudian dipapakin korma. Ya, lebih mantap lagi. Ya, jadi istilahnya ya kasarnya ya, ludah Nabi bercampurlah dengan ludah tuh bayi lah. Ya, itu kan kalau Nabi itu kan direbut-rebut bekas-bekasnya. Ya, ketika terjadi dulu tuh katanya ada kisah tercantum, nanti kita ketemu itu. Ketika nggak ada air, itu Nabi minta air semangkok. Akhirnya Nabi masukin tangannya, dari celah-celah jari Nabi keluar air. Begitu. Pada berebut. Ya, berwudu lain, minum lain, semuanya itu dah begitu. Kemudian lagi ketika Nabi berwudu, itu cipratannya berebut juga. Ya, itu Nabi Muhammad begitu. Bahkan ada yang lucu, kencingnya disuruh buang, diminum malah. Diminum. Ya, untuk obat begitu. Pokoknya sahabat Nabi berebut rambut Nabi itu, ya udah dibagi-bagiin. Bagi-bagiin ya. Jadi itu banyak diceritakan lah ya tentang pribadi beliau. Nah ini apalagi nih dipapakin sama Nabi. Benar-benar ini anak. Ya. Maka anak-anak dari anak yang dipapakin ini jadi orang alim semua.
Wa fi riwayatin li Muslimin mata ibnun li Abi Tolha. Ini cerita Imam Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Ceritanya diulangin lagi. Ya, tarik ke belakang lagi. Tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Muslim. Ada tambahan-tambahannya. Begitu. Mata ibnun li Abi Tolha. Telah meninggal seorang anak dari Abi Tolha. Min Ummi Sulaim, dari ibu namanya Ummi Sulaim. Faqalat li ahliha, berkata Ummi Sulaim kepada keluarga yang ada di situ. Abu Tolha lagi pergi kan tadi, anaknya meninggal. Kata istri, la tuhadithu Aba Tolha. Tuh, tadi tuh riwayat Bukhari nggak ada, ini riwayat Muslim ini katanya. Kamu ntar jangan ngomong ya sama suami saya bahwa anaknya meninggal. Pokoknya gue yang ngatur, begitu dah. Jadi ini si istri Ummu Sulaim ketika bayinya meninggal, itu kan Abu Tolha lagi pergi. Ya, maka si istri ini ngomong sama orang-orang di sekitar situlah. Nanti jangan pada ngomong ya. Itu sama Abu Tolha tentang kematian putranya. Biar saya sendiri yang nanganin. Gitu. Jadi la tuhaditsu Aba Tolha. Jangan kamu ngomong kepada Abu Tolha bibnihi, terhadap tentang anaknya. Hatta akuna ana uhaditsu, sehingga sayalah nanti yang memberitahunya. Faja'a, kemudian datanglah Abu Tolha pulang. Faqarrabat ilaihi asya'an, maka istri menyediakan makan malam yang tadi itu. Fa'akala wa syariba, kemudian ceritanya lagi Abu Tolha disediain makan malam, dia makan dan minum begitu. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kana tasna'u. Nah ini yang tadi nggak ada nih. Kemudian si istri dandan dengan secakep-cakepnya. Tadi nggak ada ceritanya begitu. Sini ada nih. Si istri dandan, istilahnya nih. Tasanna'at lahu ahsana ma kana tasna'u. Dia dandan secantik-cantiknya katanya. Akhirnya ya udah berhubungan begitu. Ini omongan 40 tahun ini nggak paham ya nggak apa-apa lah. Ya, yang belum 40 bukan 17 tahun ke atas, kedikitan. Ya, jadi sumata sonna'at lahu ahsana ma kana tasna'u qabla dzalik itu. Artinya sebelum itu dia nggak pernah dandan begitu cakep katanya. Tapi malam itu bukan main. Dia pengen ya kasarnya ini membuat Abu Tolha nggak curiga lah bahwa anaknya meninggal. Dia pengennya Abu Tolha nggak kaget begitu. Maka ulama bisa ngambil kesimpulan tuh dari cerita ini katanya. Selayaknya tuh katanya kalau ada yang meninggal kita pengen beritahu ya bagaimana caranya biar nggak kaget begitu ya. Jadi perlu muqaddimah, perlu pendahuluan begitu ya. Jangan langsung kaget begitu ya. Ntar jadi orang shock istilah orang sekarang. Kadang-kadang malah ada yang nggak kuat langsung pingsan. Ya, ada yang begitu, anak lu mati langsung brak aja pingsan dia. Biasanya perempuan itu nggak tahan dia nggak kuat begitu. Ya, langsung berubah udah jiwanya, tubuhnya sehingga membuat pingsan. Bisa jadi begitu. Nah ini istrinya Abu Tolha ini yang namanya Ummu Sulaim, dia punya cara tersendiri begitu, punya cara tersendiri. Maka singkat katanya bahwa qa'a si Abu Tolha berhubungan badan dengan istrinya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha. Tatkala si istri sudah ngelihat ini, sudah mengetahui bahwa suaminya udah kenyang, makan, minum tadi, udah berhubungan, ya puaslah katanya dah katanya. Qalat, baru dimasuki ini omongan. Dibilang ya Abu Tolha, wahai suami Abu Tolha. Ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin. Wahai Abu Tolha, bagaimana pendapat kamu seandainya suatu kaum meminjamkan barang mereka kepada suatu keluarga katanya. Jadi ada suatu kaum meminjamkan sesuatu barang kepada suatu keluarga. Kemudian setelah beberapa hari ya pemiliknya minta barang tersebut yang dipinjemin. Fatwalabu ariyatahum, maka nih pemiliknya datang meminta barang yang dipinjam. Allahum ayyamna'uhum,
apakah keluarga tersebut yang tadi minjem barang tersebut menahan, nggak boleh nggak mau pulangin? Ya kata Abu Thalha, ya pulangin dong. Barang orang kok, kita kan boleh minjem, pulangin begitu. Jadi inilah si istri ngomongnya begitu dia. Dibilang, wahai suami, bagaimana pendapatmu kalau ada suatu kaum meminjamkan barang kepada keluarga, ya, kemudian kaum tersebut datang, ya, meminta barangnya lagi. Apakah itu keluarga yang minjem boleh menahan begitu? Ya, boleh menahan? Qala la, kata Abu Thalha, oh enggak boleh dong. Itu punya orang, pulangin. Nah, baru dimasukin begitu juga ya, istilahnya anak kita meninggal, dikan titipan dari Allah. Nah, Allah mau ambil titipannya, mau bagaimana lagi dah? Ya, Allah mau ambil tuh barang titipannya. Ya, begitu maksudnya nih istri. Ya. Dia ingin menjelaskan bahwa anak itu titipan dari Allah katanya kepada kita. Kalau Allah pengen ambil sewaktu-waktu, ya nggak ada yang bisa menahan, nggak ada begitu. Nah, ini tujuannya supaya Abu Thalha nggak kaget begitu, ya, nggak kaget. Kemudian kata ini istri, faqalat fahtasib ibnaka. Artinya, wahai suami, mintalah kepada Allah pahala dari kematian putra kamu. Begitu. Anak kita meninggal, mohonlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala. Ada lagi tambahannya tuh, mudah-mudahan Allah gantiin, kan begitu. Kan dulu udah ada tuh hadis yang menerangkan bila mana kita ini istilahnya kehilangan sesuatu, ada musibah, minta digantiin, begitu. Di samping minta pahala juga minta digantiin. Ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, bila saya pahala dari musibah ini dan mohonlah gantiin dengan yang lebih baik. Kan benar-benar tadi tuh ceritanya, Allah gantiin dengan bayi laki. Namanya Abdullah. Ketika dia dewasa punya anak, anaknya ada berapa tadi? 9. Iya, semuanya jadi orang alim. Jadi lebih baik tuh. Meninggal 1 gantiin 9. Ya, bukan main saudara-saudara. Ya, begitulah ya, Allah memberikan begitu. Fahtasib ibnaka, wahai suami, mohonlah pahala atas meninggalnya putra engkau. Qala, si bapak ini masih juga marah deh. Faqadiba, maka dia marah begitu. Ya marahnya sih nggak ngamuk-ngamuk ini. Ya enggak-enggaknya suaranya nyaring juga udah. Semua qala. Kemudian diberkata, taraktini hatta idza talatakhtu summa akhbartini bibni. Kamu kok membiarkan saya sampai-sampai sekarang saya dalam keadaan kotor. Kemudian baru memberitahu saya anak kita meninggal. Ya itu menurut Abu Thalha nggak cocok begitu. Udah kotor begini, baru ngomong begitu kan. Ya, padahal tujuan bini lain lagi, supaya nggak kaget. Begitu, dikasih makan, diajak bergaul kan begitu. Tapi tetap aja nih, orang laki emang bawaannya begitu dia, mau ngamuk aja orang laki. Woi nggak mau kalah sama bini. Orang laki begitu. Ya, orang laki dimarahin, si laki ini masih marahin juga si istri. Padahal si istri berbuat cakep banget itu. Ya, tujuannya biar nggak shock, biar nggak kaget tuh suami, begitu. Diomelin, dibilang apa? Taraktini, kamu biarkan saya wahai istri. Artinya dibiarkan, nggak dibilangin dari tadi. Hatta idza talatakhtu, sehingga saya ini dalam keadaan kotor. Summa akhbartini, kemudian kamu beritahu saya bibni, dengan anak saya yang meninggal, begitu. Ya, itu si suami marah dia. Tapi marahnya nggak keras lah. Ya, dia istilahnya tadi karena diperlakukan baik oleh istri. Ya. Walaupun perasaan nih suami kayaknya nggak bagus saya ini kotor-kotor begini katanya. Ya. Tapi itulah yang terbaik ya. Dan Nabi nggak melarang cara begitu. Nabi nggak ngomel. Ya. Bahkan Nabi bilang semalam kamu berhubungan ya begitu. Nabi tahu malah. Maka di sini dibilang pantolako.
Ya, cerita singkatnya ini ya tadi si anak ini, si bayi kan dikuburin lah ceritanya. Ya, ceritanya dikuburin begitu. Dikuburin ya dia nemuin Nabi, ya Nabi bilang didoain kan, terus punya anak lagi. Nah ini cerita punya anak lagi nih, udah lahir lagi nih yang kedua. Nah, tadi kan meninggal. Ya, sekarang nih cerita singkatnya fantolako, maka bertolaklah. Ya, oh maaf, ini si anaknya belum lahir, ini setelah berhubungan ini. Fantolako, maka bertolaklah si Abu Tolha hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendatangi Nabi. Fa akhbarahu bima kana, maka Abu Tolha memberitahu apa yang terjadi itu dah. Ya, diberitahu semuanya. Istilahnya dia pulang, kemudian pulang dari mana-mana, ya istrinya kasih makan, kemudian makan begitu, tahu-tahu ya berhubungan, baru dibilangin anaknya diceritain tuh. Sama Nabi Muhammad SAW ya diceritain. Maka apa Nabi ini tanggapannya? Nabi doain malah. Yang tadi itu, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi doakan, barakallahu lakuma fi lailatikuma. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kamu berdua di dalam malam kamu. Malam kamu itu yang tadi itu maksudnya. Artinya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam berhubungan kamu di waktu malam tuh. Ya. Nah cerita singkatnya langsung tuh istri Ummu Sulaim hamil. Qala fahamalat, ya, hamil begitu. Nah ini tambahan lagi nih ada. Qala, berkata si Anas menceritakan lebih lanjut, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ini cerita tambahan lagi nih yang tadi nggak ada. Jadi ketika Ummu Sulaim hamil, ya, dia pernah pergi sama Nabi Muhammad rombongan. Ya, Ummu Sulaim ikut, suami pun ikut bersama Nabi begitu. Sedangkan Ummu Sulaim lagi hamil. Diceritakan begitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya. Ada yang mengartikan nih safarnya untuk ya ibadah, entah itu ibadah haji atau umrah, atau safarnya Nabi untuk jihad berperang. Memang kadang-kadang tuh Nabi bawa juga tuh istri atau perempuan-perempuan karena nanti mereka membantu pengobatan. Ya, dalam peperangan, apalagi perang zaman dulu kan pakai pedang. Ya, ada yang selamat tapi kan luka-luka ada aja. Nah itu pegawai palang merahnya perempuan-perempuan. Ya, itu memang perempuan nggak dikasih berperang, diboleh di belakang medan perang untuk mengobati para pejuang yang luka begitu. Boleh jadi itu nih, cuman nggak diterangkan dalam hadis apakah ini Ummu Sulaim dan Abu Tolha pergi bersama Nabi untuk suatu ibadah seperti umrah atau haji, atau pergi untuk suatu peperangan. Nggak diterangkan begitu. Ya, itu nggak penting lah. Yang penting nih cerita singkatnya Ummu Sulaim dan suaminya Abu Tolha pergi bersama Nabi, begitu. Ya. Dikatakan fi safarin, ini safar berarti jauh. Wahiyya ma'ahu, sedangkan istri ya bersama Abu Tolha ikut. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin. Nah ini diceritakan tentang pribadi Nabi nih. Nabi kalau datang ya pulang ke Madinah min safarin dari bepergian, la yatrukuha turuqan. Beliau tidak datang di waktu malam. Maksudnya tuh Nabi punya cara kalau pulang dari mana-mana, ogah pulangnya malam. Begitu. Pengennya sampai di rumah siang. Kenapa bisa begitu? Ada yang menjelaskan supaya enggak nyibukin, enggak nyusahin istri-istri di rumah. Kalau malam itu menyibukkan mereka, apalagi malam gelap, ntar butuh ini, butuh itu, ya, agak repot begitu.
Jadi Nabi kasarnya ogah merepotkan para istri. Maka ketika beliau pulang, selalu beliau memilih pulangnya di waktu siang. Itu cara beliau itu. Ya nggak wajib sih kita ngikutin ini, begitu. Lihat keadaan lah, apalagi zaman sekarang, walaupun pulang malam ada HP kan. Ya. Itu juga dari airport udah ngomong duluan, ada telepon duluan, mau pulang begitu kan. Ntar yang di rumah kan udah heboh, udah siap-siap kan begitu. Ini pulangnya pulang dari bepergian jauh ini, bukan pulang kayak dari sini, dari Warung Buncit, dari Blok M, dari Tanah Abang. Itu sih bukan bepergian jauh, bukan sapar namanya. Ya, ini bepergian sapar. Jadi pulang jauh yang membuat keluarga pada rindu begitu. Maka Nabi sengaja tuh ogah pulang malam. Karena kalau pulang malam merepotkan mereka. Itu yang disebut la yatrukuha turuqan. Tidaklah Nabi pulang di waktu malam selepas bepergian jauh. Dia selalu pulang siang. Pada nauminal Madinah, singkat katanya Nabi beserta rombongan, tadi ada Abu Thalhah, ada Ummu Sulaim, begitu kan, datang ya pulang ini udah dekat kota Madinah. Tahu-tahu Ummu Sulaim sakit perut. Aduh. Iya ini, sakit perut lagi hamil. Dikatakan fadarabahal makhadu, maka si Ummu Sulaim mengalami sakit perut seperti orang mau melahirkan. Biasa itu dah. Al-mahad ini istilahnya sakitnya sakit mau melahirkan. Jadi fadarabaha al-makhadu. Tahu-tahu si Ummu Sulaim merasa sakit seperti sakit mau melahirkan. Akhirnya ya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim nggak bisa bareng bersama Nabi pulang ke Madinah. Dia baru sampai di pinggiran kota. Begitu. Akhirnya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah dia istilahnya berdiam dulu sebentar. Berdiam karena perutnya sakit, nggak langsung meneruskan perjalanan. Begitu. Fahtabasa alaiha Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah tertahan dengan sebab istrinya sakit perut. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanan. Ya, Nabi melanjutkan perjalanan, Abu Thalhah dengan istrinya, mungkin ditambah dengan rombongan kali, nunggu sebentar. Karena bininya lagi sakit perut, masih sakit perut jalan juga begitu. Mungkin ini pakai onta ini, ada sekedup, ada rumah-rumahan onta begitu ya. Biasanya begitu. Wantolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus bertolak ke kota Madinah. Ya, Ummu Sulaim ya, dan Abu Thalhah serta beberapa orang tinggal sejenak di situ untuk melihat perkembangan. Ini ntar apakah mau beranak di sini? Kan begitu. Maka ada istilah orang-orang beranak ya jangan kemana-mana dah, udah hamil tua. Takut melahirkan di jalan. Repot ntar siapa yang nolongin? Kalau ada bidan di situ, ya kan? Repot itu. Qala yaqulu Abu Thalhah. Abu Thalhah cerita ini, innaka la ta'lamu ya Rabb. Oh, Abu Thalhah berdoa ini. Innaka la ta'lamu ya Rabb. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui. Annahu yu'jibuni, bahwasanya saya ini merasa senang an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Nabi. Idza kharaja, ketika Nabi keluar. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Dan juga saya senang ya Allah masuk ke kota Madinah bersama Nabi. Di berdoa tuh, ya, wahai Allah, saya ini selalu bersama Nabi, senang begitu. Nabi keluar, saya ikut rombongan beliau. Nabi masuk kota Madinah, saya pun ikut masuk katanya. Wa qad ihtabastu bima tara. Engkau melihat ya Allah, saya sedang tertahan, nggak bisa melanjutkan bersama Nabi. Ya. Tahu-tahu apa? Taqulu Ummu Sulaim. Ketika habis berdoa, Ummu Sulaim berkata, ya Abu Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Sekarang saya nggak sakit lagi dah. Ya jalan lagi udah. Ya, bukan main. Doanya diterima langsung. Ya, dia berdoa, ya Allah saya senang bersama Nabi, baik keluar bepergian atau masuk ke kota Madinah. Sedangkan sekarang saya nggak bisa masuk ke kota Madinah karena istri sedang sakit mau melahirkan begitu. Tahu-tahu istrinya ngomong langsung, wahai suami, ini udah nggak sakit lagi perut, ya udah jalan lagi.
Maka dibilang intolik, ayo bertolak, ayo berangkat. Pantolakna, maka kami berangkat lagi. Wa darabahal makhadu. Ya, kemudian sampai di rumah sakit perut lagi. Hina qadima bawaladat gulaman, dan cerita singkatnya lahirlah seorang anak laki-laki. Yang tadi tuh yang dibawa ke rumah Nabi, dipapakin, dikasih nama kan begitu. Jadi kesimpulannya lahirnya di rumah tuh dah. Ya, tadi udah sakit perut di perjalanan. Ya, Abu Thalha udah meriang, udah repot nih urusan. Ya, diberdoa, doanya diterima. Faqalat li ummi, maka berkatalah ibuku, yaitu Ummu Sulaim, berkata kepada Anas, ya Anas, la yurdihu ahadun, jangan sampai nih bayi saya nitik kepada seseorang dulu sebelum dipapakin sama Nabi, sebelum ditahnik begitu. Hatta tagduwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu bawa nih anak kepada Nabi. Jangan ada yang tetein. Zaman dulu kan ada ngupain nitik, maka zaman dulu ada pangkalan tukang nitik, tukang nitein begitu. Biasanya orang-orang ayah Arab yang ada kemampuan, dia ngupain tukang perempuan-perempuan yang netein. Jadi bininya enggak netein. Tapi enggak semua orang Arab sih. Yang sederhana bagaimana siapa yang mengupain? Ya. Jadi orang Arab zaman dulu begitu. Nabi Muhammad lahir, dia enggak tetein sama enyaknya Aminah, tapi ditetein sama orang lain. Diupain nanti, ya. Begitu. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi si ibu ini pesan, ini Anas bawa ini bayi begitu. Jangan sampai ada satu orang netein. Ya. Kecuali ini anak udah dibawa ke tempat Nabi. Ya. Maka dibawa ke sono dah. Ya, dikatakan falamma asbaha ihtamaltuhu, maka tatkala di waktu pagi saya bawa nih bayi, pantolak tubihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bertolak ke tempat Nabi. Dan cerita singkatnya yang tadi lagi tuh dah, sampai ke rumah Nabi, ya dipapakin, dikasih nama begitu. Terus ya cerita singkatnya, ini bayi jadi orang dewasa, kawin, punya anak 9. 9-9-nya orang soleh, orang alim. Selesai para hadirin. Jadi yang diambil dari kisah tadi sesuai dengan judul, ya sabar tuh dah. Si ibu sabar banget nih. Ya, nggak ada duanya nih. Biasanya kan istri yang guling-guling, anaknya meninggal, malah sekarang laki-laki yang agak goyah begitu, suami yang goyah. Ya, hampir marah-marah dia. Untung marah-marahnya nggak gede begitu ya. Mungkin cepat reda, ya. Reda. Itulah kesabaran. Ya. Jadi walaupun anak meninggal, apa boleh buat? Ya menangis sih dibolehkan. Yang penting kan nggak berlebihan begitu. Tapi nampaknya Ummu Sulaim ini nggak ada cerita nangis ini dia. Asik-asik aja ya. Ini perempuan bukan main, tabahnya bukan main. Ya. Ya itulah kesabaran yang dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Yang penting kita pun diuji sama Allah. Ya macam-macam ujiannya. Yang penting hadapilah ya ujian-ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat sabar, menghiasi hati kita dengan sifat sabar dan dijauhkan dari sifat yang tidak sabar. Semoga Allah ampunin kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk ibu bapak, ya mertua, guru-guru, ya saudara, anak. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitu. Ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'.
Rabbana afriq alaina sabra, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.